Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Perawat Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal terkait tentang P3K. Nah, di kesempatan kali ini kita akan fokus berlatih soal mengenai kompetensi manajerial. Nah, karena nanti di soal P3K ada beberapa jenis soal ya, salah satunya mengenai kompetensi manajerial. Nah, jadi Sobat Perawat Online, yuk langsung saja kita simak latihan soal dan pembahasan di kesempatan video kali ini. Soal pertama, instansi tempat Anda kerja saat ini mengalami penurunan yang disebabkan atasan yang baru sangat kaku dan tidak terlalu paham mengenai kondisi pasar. Sementara kamu sangat memahami kondisi pasar dan mengerti strategi peningkatan target. Apa tindakan yang Anda lakukan? Opsi A, seharusnya atasan lebih terbuka dan tidak kaku dan menerima semua masukan dari tim. B, saya mengajukan ide secara pribadi dan mengemukakan kemampuan serta strategi untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Opsi C, mengajak atasan dan semua tim untuk mengatur jadwal diskusi secara rutin untuk bertukar pendapat. Atau opsi D, membiarkan saja, karena sebagai atasan dia harus mampu mengkoordinasi tim dengan baik dan punya strategi sendiri. Oke ya. Nah, soal di sini terkait tentang bagaimana tindakan yang Anda lakukan pada saat kondisi tempat Anda bekerja sedang mengalami penurunan. Nah, dan di satu sisi Anda memahami bagaimana kondisi pasar dan juga mengerti strategi terkait peningkatan target. Nah, bagaimana kira-kira opsi jawaban yang tepat? Kita cari poin tertinggi ya. Di sini poin tertinggi yaitu mendapatkan skor 4. Nah, oke, langsung saja kita simak pembahasannya. Nah, jadi jawaban yang tepat biasanya adalah opsi B. Nah, perhatikan kata kuncinya. Kata kuncinya di sini adalah atasan yang baru itu sangat kaku dan tidak terlalu paham mengenai kondisi pasar. Nah, sementara Anda itu sangat memahami kondisi pasar dan mengerti strategi peningkatan target. Nah, maka tindakan yang paling tepat yang Anda lakukan adalah yang opsi B, yaitu saya mengajukan ide secara pribadi dan mengemukakan kemampuan serta strategi untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Nah, jadi kita akan memberikan saran dan kritik kepada atasan supaya apa? Supaya untuk meningkatkan kinerja dari suatu instansi tersebut. Ya, jadi jawaban yang paling tepat yang mendapatkan poin 4 yaitu adalah yang opsi pilihan B di sini. Oke, sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel Perawat Online, jangan lupa subscribe channel Perawat Online dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru mengenai latihan soal P3K di sini ya. Kita lanjut soal berikutnya. Salah satu anggota tim Anda melakukan kesalahan fatal dalam tugasnya karena kurangnya pemahaman dia tentang teknologi informasi. Sebagai ketua tim, apa yang Anda lakukan? A. Mengumpulkan semua anggota tim dan membahas serta mencari jalan keluar dari permasalahan tim. B. Mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan kepada tim tentang cara penggunaan teknologi informasi. Yang C. Mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan kepada tim tentang pentingnya teknologi informasi dan pelatihan cara penggunaan teknologi informasi. Atau yang D, mengumpulkan anggota tim dan membahas permasalahan anggota tim yang bermasalah tersebut. Oke, kira-kira mana jawaban yang paling tepat pada kasus di depan ini? Oke, sebagai ketua tim, apa yang Anda lakukan jika salah satu anggota tim Anda mengalami kesalahan fatal? Yang disebabkan ternyata dia kurang mengetahui adanya teknologi informasi. Oke, langsung saja kita lihat jawaban yang paling tepat di sini adalah opsi D. Perhatikan kata kuncinya. Kata kuncinya yaitu adalah
Anggota tim melakukan kesalahan fatal dalam tugasnya karena kurangnya pemahaman mengenai teknologi informasi. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu adalah mengumpulkan anggota tim dan membahas permasalahan anggota tim yang bermasalah tersebut ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di divisi tempat Anda bekerja sedang terjadi sebuah masalah yang sudah mempengaruhi kinerja karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Anda sebagai atasan sudah mencoba untuk berpikir dan memandang masalah tersebut secara objektif dan menganalisis setiap karyawan yang dapat terpengaruh atas masalah tersebut. Kemudian yang Anda lakukan, meminta rekan untuk berpartisipasi lebih baik lagi dan patuh terhadap semua kebijakan yang akan diambil. B. Menyuruh mereka mematuhi semua kebijakan dan meminta penyelesaian dari masalah tersebut. Opsi C. Meminta masukan dari mereka dan membuat keputusan secepatnya agar dipatuhi semua karyawan divisi. Opsi D. Meminta masukan dari mereka, melakukan revisi seperlunya, dan kemudian mengajak mereka turut mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. Oke. Kira-kira apa yang Anda lakukan terkait kondisi tersebut? Nah, di sini Anda adalah sebagai atasan ya, di mana terjadi sebuah masalah yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Kemudian Anda akan melakukan memandang masalah itu secara objektif dan akan menganalisis ya setiap karyawan yang dapat terpengaruh atas masalah tersebut. Nah, maka tindakan yang paling tepat yang Anda lakukan adalah kita lihat pembahasannya. Jadi yang tepat adalah yang opsi D ya. Meminta masukan dari mereka, melakukan revisi seperlunya, dan kemudian mengajak mereka untuk mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. Nah, jadi sebagai atasan kita juga harus menerima masukan dari bawahan kita. Nah, jadi harapannya dengan adanya masukan dari bawahan, semua itu dapat melaksanakan dan mengimplementasikannya sesuai yang telah disepakati oleh bersama. Jadi tidak dari satu pihak oleh pimpinan saja. Kita lanjut soal yang berikutnya. Anda diminta atasan Anda untuk menyelesaikan sebuah masalah di dalam pekerjaan karena atasan Anda menilai Anda karyawan yang paling mampu mengatasinya dengan baik dan efektif. Namun ketika di tengah jalan, penyelesaian yang Anda berikan terhadap permasalahan tersebut sedikit kurang optimal untuk memberikan solusi terbaik seperti yang diharapkan perusahaan. Maka yang Anda lakukan, saya akan merubah semua solusi yang ada dan membuat penyelesaian yang baru. Kemudian B, saya meminta atasan untuk memberikan saya waktu lebih untuk memikirkannya. C, saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Terkadang modifikasi kecil sudah cukup. Atau yang D, mengembalikan tugas tersebut kepada atasan untuk dilimpahkan kepada karyawan lain. Oke. Ketika Anda dihadapi oleh kasus seperti ini di lingkungan kerja Anda, maka apa tindakan yang paling ideal, yang paling baik yang Anda lakukan ya, karena tips-triknya dalam menjawab soal kompetensi manajerial ini adalah kita cari jawaban yang paling ideal, yang paling terbaik dari jawaban yang sudah ada. Nah, dalam kasus ini posisi Anda ini adalah karyawan yang baik ya, yang baik artinya Anda dinilai adalah mampu mengatasi masalah dengan baik dan efektif. Namun, pada saat Anda mengatasi suatu masalah, ternyata sedikit kurang optimal. Nah, sedikit kurang optimal ya. Maka tindakan Anda apa? Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi C di sini ya. Saya akan melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Terkadang modifikasi kecil sudah cukup. Nah, jadi kita jangan keburu-buru untuk merubah semua solusi yang ada dan membuat penyelesaian yang baru. Maka karena di sini adalah masih kurang optimal ya, di kasus sudah disebutkan ternyata permasalahan tersebut sedikit kurang optimal, maka kita perlu modifikasi. Caranya juga perlu kita modifikasi supaya apa? Supaya
lebih optimal dan mendapatkan solusi yang paling terbaik sesuai yang diharapkan oleh perusahaan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda telah bekerja sesuai dengan SOP yang perusahaan berikan kepada setiap karyawan. Dengan jelas, sudah terdokumentasi sebagai panduan bagi setiap karyawan dalam bekerja dan telah menerapkannya setiap hari dengan baik. Namun terkadang ada kondisi di mana sebuah masalah yang timbul tidak dijelaskan, bahkan tidak ada di dalam SOP yang perusahaan berikan. Ya, maka yang Anda lakukan, opsi A, tetap mengikuti SOP yang ada meskipun pekerjaan selesai jadi sangat lama dan mengganggu kinerja. B, meminta bantuan kepada rekan karyawan yang lain untuk dicarikan solusi yang terbaik. C, melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. Atau yang D, menyuruh atasan untuk mereview kembali SOP yang ada agar karyawan dapat bekerja dengan baik. Nah, kita cari jawaban yang paling tepat mendapatkan skor atau poin yaitu 4. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Nah, jadi di kasus ini Anda dihadapkan dengan suatu kondisi di mana ternyata ada suatu masalah dalam pekerjaan Anda, yang mana masalah tersebut tidak ada dalam SOP. Nah, karena tentunya dalam berjalannya waktu tidak selalu apa yang kita lakukan itu ada di dalam SOP, namun kadangkala ada sesuatu yang tidak tertulis dalam SOP, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kita dituntut untuk memiliki inisiatif dan inovasi. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang opsi C. Ya, bagaimana kita bisa melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. Ya, jadi kita tetap melihat kondisi yang ada dan disesuaikan dengan misi perusahaan agar tidak terlalu menyimpang jauh. Meskipun tidak ada SOP-nya, tapi kita punya panduan tetap sesuai dengan misi dari perusahaan tersebut. Agar apa? Agar pekerjaannya cepat terselesaikan. Oke, jadi sebelum saya lanjutkan, di sini ada info menarik bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K, khususnya formasi perawat ya. Di sini Sakti Institut membuka kelas online, ya, kelas online bimbingan belajar untuk mempersiapkan ujian P3K perawat. Di sini tersedia ada kelas mandiri, artinya tidak didampingi mentor, jadi teman-teman langsung belajar mandiri dengan fasilitas yang sudah kami siapkan. Di sana ada tryout, di sana ada video pembelajaran, di sana ada e-book panduan materi dan sebagainya. Kemudian juga tersedia kelas ekspres di mana kelas cepat namun tetap berorientasi dengan ringkasan-ringkasan supaya teman-teman mencapai sasaran dalam melakukan pembelajaran mengenai P3K perawat. Dan yang ketiga ada kelas privat di sini ya. Kelas privat artinya teman-teman secara intensif ya, one by one. Jadi satu peserta akan ada satu mentor. Secara intensif akan dibimbing mengenai materi-materi mengenai P3K perawat. Ya. Jadi info lengkapnya teman-teman bisa klik saja link yang ada di deskripsi video ini. Ya, jadi info lebih lengkap dan dapatkan harga diskonnya dengan cara klik link yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih. Sekian video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.